Welcome, selamat datang, selamat bergabung di channel saya Sekilas Bola, dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu, dan tentunya tak kurang satu apapun. Pada video kali ini, kita akan bicara sedikit tentang polemik naturalisasi pemain timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, mohon bantuan dari teman-teman mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, akhir-akhir ini isu naturalisasi pemain menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan di luar sana. Dan belum lama ini, salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, yaitu Pak Nuroji, beliau menyoroti proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dan secara langsung, secara terang-terangan menyampaikan bahwa dia tidak begitu bangga dan tidak senang dengan kemenangan timnas Indonesia. Dan itu disampaikan di saat rapat kerja Komisi 10 DPR RI yang pada saat itu, pada tanggal 17 September yang lalu, yang mengagendakan untuk memberikan rapat kerja, memberikan kewarganegaraan kepada kedua pemain yang sama-sama kita ketahui baru saja bergabung dengan timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Mereka mengurus proses naturalisasi mereka dengan datang langsung ke Indonesia, berjabat tangan dengan Pak Erik, maka malam dengan Pak Erik sekaligus sementara mengikuti latihan walaupun tidak begitu lama, namun proses perkenalan antara pemain sudah dilakukan, yaitu Misilgers dengan Eliano Regenders. Nah, dari pernyataan ini teman-teman, otomatis menjadi sebuah pernyataan yang kontroversi, karena beliau ini yang notabene-nya seorang anggota DPR RI seharusnya turut memberikan dukungan dan support untuk bagaimana perkembangan timnas Indonesia ke depan. Namun sangat bertolak belakang. Nah, sekarang setelah Indonesia menunjukkan perkembangan ataupun kemajuan yang begitu pesat, dengan terbukti saat ini timnas Indonesia berada pada ronde ketiga kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia 2026. Muncul berbagai macam oknum dari berbagai macam kalangan menyampaikan pendapat mereka yang sangat kontroversi, dan itu sangat membuat para netizen, terutama pecinta sepak bola timnas Indonesia, mereka geram dengan pendapat-pendapat seperti ini, dan itu sudah banyak yang dijadikan konten, bahkan dibicarakan di para teman-teman konten kreator yang lainnya. Dimana kalau kita lihat PSSI yang saat ini dengan kepengurusan PSSI sebelum Pak Erick Thohir memegang federasi ini sangat jauh berbeda teman-teman. Saya ingat waktu kualifikasi tahun 2012 untuk menuju ke Piala Asia 2014. Pada saat itu Indonesia menghadapi Bahrain, dan itu adalah sebuah kekalahan yang paling besar timnas Indonesia yang dialami pada saat itu. Apa yang terjadi? Karena kepengurusan PSSI waktu itu belum berada pada tangan yang tepat. Kenapa belum ada pada tangan yang tepat? Karena ketua PSSI saat itu ditunjuk untuk bagaimana mengembangkan persepak bolaan Indonesia, tapi hasilnya nonsen. Entah apa yang terjadi. Namun pada saat ini sudah seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita dambakan, di mana terbukti saat ini timnas Indonesia sudah berada pada ronde ketiga kualifikasi pra Piala Dunia zona Asia 2026. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Nah, dari pernyataan itu, Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menanggapi apa yang disampaikan oleh anggota DPR ini, Nuroji ini.
Beliau menyampaikan bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Siapapun yang bertanya tentang naturalisasi pemain, PSSI sangat terbuka. Dan beliau juga menyampaikan bahwa proses yang dilakukan oleh PSSI ini adalah sebuah agenda yang berkepanjangan. Dan beliau juga bilang bahwa semua pemain yang dinaturalisasi saat ini, baik itu yang dari awal seperti Elkan Bagot, kemudian Saini Patinama, Jordi Ahmad, sampai dengan kedua orang yang baru saja disidangkan pada tanggal 17 September yang lalu, Miss Kilgers dengan Eliano Rangers, semuanya adalah pemain yang memiliki darah Indonesia, baik itu dari kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya. Dan jangan lagi pertanyakan nasionalisme mereka. Karena walaupun mereka lahir di luar sana, di Belanda, Belgia, Spanyol, dan lain sebagainya, namun pasti mereka memiliki jiwa nasionalisme karena dalam diri mereka itu mengalir darah yang turunannya dari Indonesia. Seperti itu teman-teman. Namun pihak-pihak ini seakan-akan berasumsi bahwa dengan PSSI melakukan naturalisasi sebanyak ini, otomatis akan melupakan pembinaan bibit-bibit muda yang notabene-nya pemain lokal. Tidak seperti itu sebenarnya, hanya saja saat ini PSSI melakukan ini agar timnas Indonesia lebih dikenal di mata ataupun lebih dikenal di kancah internasional. Seperti apa yang disampaikan oleh PSSI, saat ini pihaknya fokus untuk bagaimana mendatangkan pemain-pemain terbaik yang berdarah Indonesia untuk timnas bisa mencapai hasil yang lebih baik. Nah, itu merupakan sebuah polemik yang selalu menjadi topik hangat yang saat ini sering diperbincangkan, dan itu bukan saja Pak Nuroji selaku anggota DPR RI yang mengeluarkan pendapatnya itu, namun sebelum itu sudah banyak yang hadir untuk memperkeruh keadaan ataupun hadir untuk bagaimana menyampaikan pendapat yang menjadi sebuah pendapat kontroversi tentang pemain ataupun proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Namun kita selaku pecinta timnas Indonesia tidak perlu harus menanggapi bahasa-bahasa dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Sudah cukup timnas Indonesia terbengkalai selama ini. Saat ini timnas berada pada pimpinan yang tepat dan prosesnya sudah ada pada jalan yang tepat. Untuk itu, teman-teman sekalian, kita tetap semangat untuk mendukung timnas kebanggaan kita, agar apa yang kita impikan, apa yang kita dambakan, semoga tercapai. Semoga Indonesia bisa lolos pada Piala Dunia 2026. Paling tidak lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan di saat ajang sedunia itu berlangsung. Oke teman-teman, semangat selalu. Semoga kita tetap mendukung timnas kebanggaan kita. Oke teman-teman, cukup sampai di sini videonya. Kita akan bertemu pada video yang akan datang. Salam sepak bola.